Baik, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putra Julio Meno, NIM 20030303121, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja ke pembahasan bab 1, pendahuluan 1.1, latar belakang masalah. Ilmu politik merupakan ilmu yang membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Ilmu politik juga merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Dalam perkembangannya, ilmu politik bersandar pada sejarah dan filsafat. Ilmu ini berkembang secara pesat serta berdampingan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi yang saling mempengaruhi. Perkembangan ilmu politik di setiap negara berbeda-beda dan terus meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Berkat berbagai usaha, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. 1.2 Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan politik? 2. Apa saja aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu politik? 3. Apa saja konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik? 1.3 Tujuan pembahasan. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan pembahasan dalam reum ini adalah 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu politik. 2. Untuk mengetahui apa saja aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu politik. 3. Untuk mengetahui apa saja konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Definisi ilmu politik. Secara epistemologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polites warga negara, politekos kewarganegaraan, politike ekne kemahiran politik, politike episteme ilmu politik. Secara terminologis, ilmu politik memiliki dua pengertian, yaitu 1. Merujuk kepada suatu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. 2. Merujuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih mengarah kepada kebijakan atau kebijaksanaan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Peter Merck, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum, politik politik adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dalam rangka ini, politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (conflict resolution) atau konsensus (consensus). Peter Merck juga merumuskan politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan.
kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam kurung politik, at its words it is a selfish guard for power, glory and riches. Secara singkat, politik adalah perebutan kekuasaan, tahta, dan harta. Berikut ini beberapa definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus. 1. Menurut Rod Heuge et al., politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan meningkat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. 2. Menurut Andrew Hewitt, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, dan mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sejarah singkat ilmu politik di berbagai negara. 1. Sejarah secara luas. Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu. Ini bisa dilihat dari karya-karya berikut. Yang pertama, Yunani tahun 450 sebelum Masehi. Terdapat buku karya Herodotus, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, India tahun 500 sebelum Masehi. Terdapat kitab Dharmasastra dan Arthasastra. Yang ketiga, Cina tahun 500 sebelum Masehi. Terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu. Yang pertama, Arab abad 11 Masehi. Terdapat karya Al-Marwadi berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang kedua, Indonesia abad 13 Masehi. Terdapat kitab Negara Keteragama dan Babat Tanah Jawi. 2. Sejarah secara sempit. Yang pertama, abad 18 dan 19 di Jerman, Australia, dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik, namun masih mental dipengaruhi hukum dan negara. Yang kedua, di Inggris ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah. Yang ketiga, di Paris, Prancis tahun 1870, lahir École Libre des Sciences. Yang keempat, di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science. Yang kelima, di Amerika Serikat tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar sejarah dan ilmu politik di Columbia College. Yang keenam, masih di Amerika Serikat tahun 1904 lahir American Political Science Association (APSA). Yang ketujuh, UNESCO, lembaga di bahasa PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science. 2.2 Aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu politik. Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut. 1. Aspek kenegaraan. Ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negara dan hubungan antar negara. 2. Aspek kekuasaan. Ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat,
hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu. 3. Aspek kekuatan politik. Ilmu yang mempelajari kelakuan politik di dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan. Bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Politische Sciences terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi ke dalam 4 bidang. Di antaranya adalah 1. Teori politik. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi dan fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan dalam kurung deskriptif atau membandingkan dalam kurung komparatif atau berdasarkan logika. Yang pertama, sejarah berkembang ide-ide politik. Ide politik itu tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma, dan prasangka dari masanya sendiri. 2. Lembaga-lembaga politik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemerintah nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah dan lokal. Yang keempat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Yang kelima, perbandingan lembaga-lembaga politik. 3. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Yang pertama, partai-partai politik. Yang kedua, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. Yang ketiga, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Yang keempat, pendapat umum. 4. Hubungan internasional. Yang pertama, politik internasional. Yang kedua, organisasi-organisasi dan administrasi internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Yang keempat, politik sebagai ilmu pengetahuan dalam kurung science. Ilmu politik mempunyai objek teori, metodologi, filosofi dasar yang dapat diterima secara universal. Politik sebagai seni. Bahwa kita banyak melihat orang berpolitik tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu menjalankan politik praktis. 2.3. Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik. Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik antara lain: yang pertama, negara dalam kurung state. Yang kedua, kekuasaan dalam kurung power. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kurung decision making. Kebijakan umum dalam kurung policy blade. Pembagian dalam kurung distribution atau alokasi dalam kurung allocation. Berikut akan dibahas satu persatu mengenai konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik. Negara dalam kurung state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warganya. Salah satu negara dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pandangan yuridis yang digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Ada para sarjana ilmu politik menekankan negara sebagai inti dari politik dalam kurung politik, memutuskan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional
dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional (institutional approach). Definisi lain berdasarkan pendekatan institusional antara lain A. Roger F. Soltau (1961). Ilmu politik adalah kejadian tentang negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya serta negara lain. B. J. Brandt (1965). Ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara itu melakukan tugasnya. Kekuasaan (power). Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelakunya. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Definisi lain berdasarkan pendekatan kekuasaan antara lain A. Laswell (1950). Ilmu politik sebagai disiplin empiris, pengkajian tentang pembentuk dan pembagian kekuasaan serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan. B. Rebson (1954). Ilmu yang memfokuskan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasilnya. Fokus perhatian seseorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, pengaruh terhadap orang lain, menentang pelaksanaan kekuasaan itu, pengambilan keputusan (decision making). Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif, mengikat seluruh masyarakat. Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. George P. Huber membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (choice making) dan pemecahan masalah (problem solving). Definisi lain berdasarkan pendekatan pengambilan keputusan antara lain A. Mitchell (1969). Pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan publik atau suatu keseluruhan masyarakat. B. Dietz (1970). Pembuatan keputusan oleh alat publik. Keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (public sector) dari suatu negara. Kebijakan umum (policy belait).
kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama, cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama. Untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan dalam kurung policies oleh pihak yang berwenang, yakni pemerintah. Perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan sekarang dalam keadaan nanti atau masa depan dengan cara melakukan pikiran dari perkembangan yang mungkin terjadi di dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui. Definisi lain menurut para ahli antara lain: A. Hogwarts, objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Kebijakan umum ini membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. B. David Caston, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima untuk sesuatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Pembagian distribution atau alokasi dalam kurung allocation. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata dan menimbulkan konflik. Dalam ilmu sosial, suatu nilai dalam kurung value adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan dan mempunyai harga. Nilai ini bersifat abstrak seperti penilaian dalam kurung judgment atau suatu aset seperti kejujuran dan kebebasan berpendapat. Nilai juga bisa bersifat konkret dalam kurung material, seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. Definisi lain menurut para ahli antara lain: A. Harold D. Laswell, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. B. David Easton, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Bab 3. Penutup kesimpulan. 1. Ilmu politik adalah tentang politik atau kepolitikan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik dan humoris. 2. Aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu politik antara lain aspek kenegaraan, aspek kekuasaan, dan aspek kekuatan politik. 3. Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik antara lain negara dalam kurung state, kekuasaan dalam kurung power, pengambilan keputusan dalam kurung decision making,